Pemirsa, kembali di editorial Media Indonesia, momentum buru buron koruptor. Tadi sudah selesai apresiasinya, tetapi sekarang kita akan mulai dengan catatannya, Bang Don. Ya. Nah, entah kenapa pada kasus Maria ini, sinerginya itu antar lembaga sepertinya mulus, tetapi masih ada beberapa nama yang masih diingat publik. Masiku, Edi Tansil 1993, udah lama banget. Lalu yang di depan mata melenggang kangkung, Joko Chandra. Nah, catatan yang pertama apa, Bang Don? Ya, itu catatan pertama saya, seperti yang Ajeng bilang, bahwa masih ada sejumlah orang atau sejumlah buron yang sebetulnya sudah lama sekali tetapi belum tertangkap, kayak Honggo, lalu kemudian Edi Tansil, lalu kemudian yang paling baru itu adalah Masiku, dan yang di depan mata seperti yang kamu bilang tadi, yang depan mata itu adalah Joko Chandra. Ini menjadi menarik karena kalau yang jauh saja sudah bisa, lalu kemudian Joko Chandra yang depan mata tidak bisa, tentu ada prasangka, kenapa sih gitu. Kalau kemudian kita dengar jawaban-jawaban dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dari imigrasi, kita tidak tahu di mana dia gitu. Jawaban seperti ini apa iya benar dari seorang aparat gitu. Karena kemudian rakyat pasti bertanya, loh kerjanya apa gitu. Tetapi kalau kita lihat sebetulnya ada catatan yang menarik sebetulnya. Kalau kita lihat buron ini kan orang yang kaya raya, punya uang banyak gitu. Jadi, sehingga menimbulkan prasangka jangan-jangan semuanya bisa diatur. Itu yang orang-orang yang walaupun tidak membaca pun mereka juga orang kaya pasti bisa lah ini dengan seperti uangnya, diorkestrasi gitu. Diorkestrasi untuk kemudian ada fasilitator, tidak mungkin dia jalan sendiri. Kalau nari tenggo itu harus perlu 2 orang kan. Jadi tidak mungkin jalan sendiri, ada fasilitator, ada mafia di belakangnya, ada oknum ya. Jangan-jangan ada politisi kotor di belakangnya, sehingga orang seperti Joko Chandra bisa lenggang kangkung. Dan menarik kalau kita catat, saya tadi malam bicara WA dengan seorang diplomat senior, kebetulan senior saya. Dia mengatakan kalau red notice itu dicabut, mestinya itu ada rapat interdep. Ada BIN, ada BAIS, ada Depdagri, ada Kemenlu, ada imigrasi, dan melibatkan banyak orang. Dan kita kemudian tahu bahwa orang seperti Joko Chandra kan sudah tidak masuk dalam DPO tahun 2014. Rapat itu mungkin apakah ada atau tidak, kan itu yang menentukan apakah dia masih dalam daftar pencarian orang atau tidak. Kalau tidak, kalau sudah tidak ada pada waktu itu, atau rapatnya mengatakan tidak ada, atau tidak ada rapat sama sekali, atau bahkan ditiadakan sama sekali, maka masuk di akal kalau Joko Chandra itu bisa kemana-mana kan gitu. Jadi kalau dia bisa lalu lalang ke sini juga secara legal. Tetapi kan pertanyaannya, kenapa tidak bisa ditetapkan pada waktu itu bahwa dia tetap masuk dalam DPO? Karena Kejaksaan Agung belum pernah mencabut status buronnya. Itu yang magic, yang ajaib sebenarnya, tiba-tiba tidak ada. Jadi ada prasangka sebenarnya, ada orkestrasi di belakang ini. Berarti ada aparat-aparat yang harus disoroti. Kok kayak ada konduktornya gitu? Karena kan ini menyangkut banyak orang atau banyak pihak sebenarnya. Nah, itulah yang ingin disampaikan oleh editorial media hari ini. Ada hal yang apakah ini disengaja atau tidak gitu, tapi layak dipertanyakan. Jadi sebagai jurnalis, media Indonesia karena diisi oleh para jurnalis yang punya integritas, ya tentu layak mempertanyakan ada apa sih di belakang ini semuanya. Jadi sampai kemudian kita menimbulkan pertanyaan, misalnya jangan-jangan ada mafia yang mengatur, ada orkestrasi yang membuat ini kemudian bisa berjalan seperti sekarang. Karena kemudian ya pertanyaannya, kalau sekarang dia sudah lalu lalang ke sini dan dia sebagai buron, mestinya langsung ditangkap. Ketika aparat, seperti kata saya tadi, kalau kita dengar jawaban Pak Yasona gitu, kemudian orang imigrasi, kita tidak tahu dia melintas di wilayah kita gitu lewat pintu-pintu imigrasi. Imigrasi itu pintu masuk Indonesia loh, pintu keluar masuk Indonesia, masa tidak diketahui? Dan itu tanggung jawab mereka untuk melihat siapa yang masuk, siapa yang keluar. Rakyat tidak, menurut saya sebagai rakyat, saya tidak merasa bahwa itu jawaban yang proper. Itu bukan urusan saya, tapi saya layak bertanya, itu logika. Kerja kalian lalu apa? Kira-kira begitu ya. Nah, ini kalau misalnya kita lihat judulnya, momentum buru buron koruptor. Jadi ini sebenarnya oke, kita apresiasi, tetapi ini baru momentum baru, kita masih menunggu lagi yang lain. Ya, kita berharap bahwa ini musim mudiknya para buron, koruptor. Kalau bisa mudik gitu. Ya kita tunggu, makanya kita merasa ini momentum. Tapi apakah akan seperti itu, kita juga nggak tahu. Nah, kita akan bahas lagi selepas jeda. Dan kami masih mengundang pemirsa untuk bergabung bersama kami, menyampaikan tanggapan Anda, pendapat Anda, opini Anda, 5839900. Monggo silahkan langsung saja telepon kami akan hadirkan editorial Media Indonesia usai yang satu ini. Kita lanjut di Bang Don. Ya.
Pemirsa, Anda kembali bersama kami di Editorial Media Indonesia. Ada beberapa penelpon yang sudah menelpon ke 02158399100. Kita sapa langsung dari Jakarta Bapak Nugroho. Selamat pagi Pak Nugroho, silahkan dengan bagaimana tanggapan Anda tentang tema kita momentum buruan koruptor pada pagi hari ini. Selamat pagi Bung Salamun, selamat pagi Mbak Ajeng. Selamat pagi. Tertangkapnya atau diekstradisinya Pauline ini seperti tetes embun yang menyegarkan. Waduh. Kita yang sedang kekeringan, apalagi dipermalukan oleh Joko Chandra, buronan yang bisa pulang bikin KTP dan paspor. Ini bukan peristiwa biasa, Pak. Ini adalah satu pekerjaan tangan gelap, tangan kotor yang dikatakan organized crime. Yang Pak Salamun tadi mengatakan ini kayak bau-bau mafia. Tidak mungkin hal seperti ini terjadi dilakukan oleh orang biasa. Ini orang kaya, orang besar, nyangkut aparat, nyangkut orang-orang hebat di dunia Indonesia ini. Dan ini harus digunakan momentumnya untuk bertindak tegas dan membersihkan organized crime ini, Pak. Mafia. Pak, mafia itu tidak cuma di buronan, Pak. Di segala bidang Indonesia ini banyak mafianya. Di tanah misalnya, bagaimana HDP atau sertifikat yang sudah mati bisa dipakai untuk menerbitkan sertifikat lain. Ini nyangkut perusahaan besar, Pak. Orang kaya, tidak mungkin orang kecil. Korbannya rakyat. Jadi saya kira ini satu momentum yang sangat bagus. Karena kami rakyat ini korban, Pak. Jadi saya harapkan Metro tidak segan-segan terus menyuarakan keadilan rakyat ini. Siap, Pak Nugroho. Ya, terima kasih Pak Nugroho dari Jakarta. Sepakat bahwa ini organized crime, kita akan bahas nanti. Kita menuju ke Ibu Indra di Cirebon, Jawa Barat. Silakan Ibu Indra, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Ajeng dan Bung Salamun. Assalamualaikum Metro TV. Alhamdulillah tadi seperti diungkapkan bahwa Maria ini bisa ditangkap adalah karena sinergi lintas instansi pemerintah. Nah, pertanyaannya, mengapa itu tidak bisa dilakukan pada Joko Chandra? Ini juga rupanya instansi pemerintah juga bersinergi untuk saling tidak tahu, Pak Salamun. Nah, iya, sejak dari pembobolan oleh Maria itu, ya, itu prosesnya panjang, banyak instansi terkait sampai sudah dipidana sampai lolos 17 tahun. Nah, apakah kita bisa berpikir, ini berpikir buruknya, 17 tahun uang 1,7 triliun itu dinikmati bersama-sama. Ya. Ya, baik Bu Indra, terima kasih. Nanti kita akan bahas juga. Yang terakhir kami akan sapa Bapak Bambang Saptono di Surakarta, Jawa Tengah. Pak Bambang, bagaimana tanggapan Anda? Baik, selamat pagi Metro TV dan selamat pagi saudaraku bangsa Indonesia. Kita pantas memberikan apresiasi kepada Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli atas penangkapan Maria Pauline, yaitu buronan koruptor kelas kakap yang membobol Bank BNI senilai 1,7 triliun rupiah. Di mana Mbak, koruptor Maria Pauline ini ditangkap di Serbia dan telah diekstradisi di Indonesia setelah menjadi buron sejak tahun 2003 atau 17 tahun lamanya. Kami sebagai masyarakat kagum tetapi juga heran. Yang pertama, kenapa Menkumham yang memiliki kemampuan untuk menangkap koruptor di luar negeri tersebut, tapi justru tidak bisa menangkap koruptor Joko Chandra yang keluar masuk di Indonesia. Kemudian yang kedua Mbak, kenapa Menkumham yang mampu menangkap buronan koruptor perempuan Maria Pauline tersebut, tetapi tidak bisa menangkap buronan Harun Masiku, yang notabene Pak Menkumham ini juga sudah mengenalnya. Nah, yang terakhir Mbak, mohon kepada Bapak Presiden, apabila jadi ada reshuffle kabinet,
agar Menkumham ini tidak diganti dengan catatan di tahun 2020 ini harus mampu menangkap Joko Chandra atau Harun Masiku. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Bambang Saptono. Ini menarik sekali. Catatannya hampir sama seperti yang Bang Don katakan, tetapi mereka benar-benar dengan emosi. Ya, ini pertanyaan publik sebetulnya. Iya, benar kan? Dan itu perasaan publik. Jadi kita editorial hari ini sebetulnya mewakili rasa perasaan yang ada di masyarakat. Apresiasi tapi heran. Apresiasi tapi mempertanyakan, apresiasi tapi mencurigai, kan gitu. Menunggu what's next juga loh, Kemudian Bang. menunggu gitu. Memang prasangka itu jadi layak betul. Karena kan Joko Chandra ada di depan mata, tapi juga sangat menarik. Kalau saya baca statementnya Pak Menko Polhukam, Pak Mahfud MD, negara malu jika dipermainkan buronan kasus korupsi. Polisi kita yang hebat-hebat masa ndak bisa nangkap, Kejaksaan Agung masa ndak bisa nangkap. Setelah saya bicara dengan ahlinya, itu soal perkara sepele. Ini kata Pak Mahfud ya, kalau mau nangkap orang yang begitu, gampang dusnya. Kalau tidak bisa ya keterlaluan. Jadi saya rasa semua orang juga berpikir begitu. Benar, itu juga mewakili apa yang dipikirkan masyarakat sebenarnya. Intinya, lalu kemudian menimbulkan prasangka, ada orkestrasi di belakang ini. Itu dikatakan kan Pak gitu. Nugroho tadi. Ya. Ini organized crime loh. Organized crime, ada kata organized crime, ada kata mafia hukum di belakangnya. Saya menggunakan kata orkestrasi. Kira-kira untuk mengatakan, ini kemungkinan ada fasilitatornya. Nggak mungkin Joko Chandra berjalan sendiri, nggak mungkin buron itu jalan sendiri, tapi ada orang-orang fasilitator sekitar itu. Makanya kembali ke jawaban-jawaban aparat. Kita tidak tahu bahwa dia lewat di sini. Itu juga menarik karena tadi Bu Indra bilang ini sinergi menangkap, Betul. tapi ada juga sinergi saling tidak tahu. Untuk pura-pura tidak tahu atau seperti apa, kita belum tahu faktanya. Itu Tetapi kan dikatakan tadi. sebagai pendapat, sebagai opinion, sebagai sebuah sikap, tentu pertanyaan-pertanyaan seperti ini layak. Dan publik perlu, ya sebetulnya publik sudah ada tontonan Pauline Lumowa ada di depan mata kita lewat layar kaca gitu. Yang lain di mana gitu. Ya, jangan-jangan kalau sekedar tonton, kalau tidak diikuti dengan yang lain, orang bilang ini sih panggung gitu. Ini itu logika jadi aja sekedar sebenarnya. panggung. Itu kan pertanyaan-pertanyaan bebas, tidak terlalu liar, tapi itu pertanyaan yang bebas yang bisa muncul begitu. Nah, kalau misalnya kita anggap sebagai embun yang menyegarkan atau momentum, ini juga layak sebenarnya dianggap momentum untuk menunggu buron-buron lainnya ditangkap. Ya, yang penting kita harus lihat setelah ini serius nggak? Kan itu kan pasti akan lihat langkah-langkah yang akan dilakukan oleh pemerintah dalam waktu 1-2 hari ini, apakah serius, dan itu akan lihat hasilnya. Kemudian kemarin Menko Polhukam mengatakan kita sudah hidupkan lagi tim buru koruptor. Itu sudah ada sejak tahun 2016 atau tahun berapa itu. Ya kalau misalnya itu harus dihidupkan, kita lihat faktanya akan seperti apa. Karena ya action itu yang memperlihatkan etikat. Action itu memperlihatkan kesungguhan, bukan sekedar kata-kata. Kita menunggu itu semua karena publik sudah dipertontonkan, ya udah jangan tanggung sekalian. Benar. Orang yang katanya ada dekat-dekat negara tetangga katanya tinggalnya kok susah gitu. Betul tidak ada ekstradisi. Buktinya dengan Serbia tidak ada perjanjian ekstradisi. Toh Pauline bisa kembali ke sini. Jadi intinya oke apresiasi, tetapi masyarakat jangan lupa masih banyak sekali catatannya dan menunggu buron-buron lainnya untuk dikembalikan karena seperti Pak Mahfud MD bilang ini hal sepele, kalau nggak bisa ya kebangetan. Kalau presidennya tidak sibuk dengan urusan COVID, menurut saya harus panggil polisi, jaksa, kemudian mungkin orang pengadilan kan nggak bisa di imigrasi dan lain-lain untuk mengatakan kok bisa begini gitu. Kalian harus selesaikan seperti presiden meminta untuk orang menyelesaikan urusan COVID, mestinya ini juga harus diselesaikan. Cuman kita kan tahu jangan-jangan karena perhatian pada soal ini lebih penting dulu daripada ini. Tetapi ini juga persoalan publik. Uang yang dibawa lari itu tidak sedikit aja. Iya, oke, terima kasih Bang Don. Semuanya menanti, saya menanti, Bang Don juga menanti bagaimana what's next. Terima kasih Bang Don. Ya, sama-sama. Telah bergabung bersama editorial Media Indonesia pagi hari ini. Dan pemirsa, keberhasilan pemulangan Maria Pauline seyogyanya menjadi momentum untuk lebih gigih memburu buron kasus korupsi. Agar lebih jitu memburu, jajaran penegak hukum dan pemerintah harus memperbaiki titik-titik yang masih lemah. Bila sistem peringatan dini buron terputus, sambung kembali. Bila belum ada, pasang. Seiring dengan itu, sistem yang sudah ada harus terus dirawat dan dipantau dengan seksama. Pemirsa, saya Ajeng Kamarati, terima kasih dan tetap semangat. Selamat pagi.